ludruk bareng Bu Risma atau Cak Eri Cahyadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda sobat beritajatim.com. Senang sekali bertemu dengan Anda hari ini karena dalam beberapa menit ke depan saya Hendro Dilaksono akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar hari ini yang menghadirkan tamu hebat dan dia sudah duduk sebelah saya. Apa kabar Mas Robert? Apa kabar? Pak Robert, mangan lele nggak ono lemu. Nek wis lemu jo sampai ireng. Robert kene suwe gak ketemu, saiki ketemu kok tambah ganteng. Nah, ya mesti. Mestine dibales, mestine dibales mestine. Nang kepancen kok golek klenteng mending kene golek botol laron. Robert awakmu pancen tambah ganteng tapi herane kok gak dadi bintang sinetron. Nah, iki pertanyaan besarnya kan di situ. Tapi itu tidak penting lah, karena yang penting hari ini kita mencoba mengenali salah satu ikon ludruk muda Surabaya, Robert Bayonet. Kita nanti akan ngobrol panjang dengan dia. Tapi sebelumnya untuk mengenali siapa Robert, saya akan mengajukan 10 pertanyaan. Dan masing-masing terdiri dari 2 opsi. Nanti Anda tinggal memilih mana yang paling mendekati siapa diri Anda. Cak Sapari atau Cak Basman? Cak Sapari. Cak Kartolo atau Cak Sidik? Cak Kartolo. Jadi pemain ludruk atau MC humor? Pemain ludruk. Sawung Galing atau Sarif Tambak Yoso? Sarif Tambak Yoso. Ngeludruk offline bayaran kecil atau online tapi bayaran gede? Offline. Mentas di balai kota atau taman hiburan rakyat? Taman hiburan rakyat. Ngeludruk bareng Ipul Bayonet atau Raisa? Ini pilihan apa tuh? Ipul Bayonet. Ngeludruk bareng Bu Risma atau Cak Eri Cahyadi? Bu Risma. Jadi wali kota apa pemain ludruk? Pemain ludruk. Ludruk klasik atau ludruk modern? Ludruk modern. Nah, Robert Bayonet ini sebetulnya sesuatu hal yang mengundang rasa ingin tahu saya. Jadi begini, kalau kita ngomong ludruk maka kita akan berkenalan dengan Cak Basman, Cak Sapari, Cak Kartolo. Terus kemudian ada Cak Robert Bayonet. Wis ngaku ae jenenge sampean asline sapa ya? Jeneng aslinya Erlan Setiawan. Kenapa nggak menggunakan nama itu? Karena nama Robert itu sendiri sebetulnya nama panggung yang yang sudah terbawa sejak lama sebelum istilahnya sebelum terkenal di Surabaya itu nama Robertnya duluan di sebuah radio di Jombang. Ya, dan memang Robert Bayonet gitu ya. Bayonet itu grup. Kita punya grup lawak dulu itu ada saya, Ponco sama Ipul itu buat grup lawak namanya Bayonet. Oh, gitu. Banyolan orang nekat. Ya. Cak Robert, ini gini. Kita sama-sama tahu lah bahwa orang itu kalau kenalan dengan cita-cita itu kan selalu cita-cita yang umum itu kan begini. Ibu kita kalau gendong kita itu kan anakku yang ganteng, anakku yang cantik besok gede jadi insinyur, jadi dokter dan seterusnya. Nggak ada cerita anakku yang ganteng, yang cantik besok gede jadi pemain ludruk. Kok Anda malah memilih jadi pemain ludruk? Nah, ini alasannya apa? Iya, sebetulnya ya mungkin kutukan gitu. Nek keluargaku dewe itu kepinginnya saya meneruskan karir ayah saya. Ayah saya itu angkatan laut. Tapi ya enggak jauh, sekarang saya juga tetap di AL gitu. Apa itu? Anggota ludruk. Kan enggak jauh. Dari angkatan laut ke anggota ludruk kan enggak jauh. Masuk akal. Sekarang juga aktif menjadi penyiar radio. Nah, cerita sedikit dong, kenapa kok akhirnya jadi dari pemain ludruk ke penyiar radio ini? Aktualisasi diri atau jangan memang lagi butuh duit atau gimana? Iya, lek butuh duit itu enggak. Soalnya ya kita tahu sendiri. Enggak butuh duit ya. Bukan. Di radio ini
ya kan kelihatannya aja penyiar ya. Wong coba iku ndeloke bayarane akeh. Padahal ya tidak seperti itu. Rasanya. Tetapi di radio ini hanya ini aja sih, hanya bendera aja sih. Bendera cek neng omah aku ditakoni maratuaku iku ditakoni tangga. Wah, mantune penyiar. Mantune kerja. Ala aku ludruk tok kan penggaweane ludruk. Sing ngisi niku maratuwa. Nah, aku sih gak duwe isin anjene. Tapi orang-orang terdekat saya, istri saya, mertua saya, wah duwe mantu pemain ludruk. Tapi kalau mantune nang di kerja nang di penyiar radio, wah kan ketok masih lah pemain ludruk. Tapi kan pada akhirnya begini, Anda sebagai penyiar radio pun itu gayanya itu kan gaya ludrukan. Anda masih dengan celetukan-celetukan khas Surabaya, juk-juk seperti itu. Itu artinya memang ludruk melekat betul pada diri Anda, kan begitu? Iya. Jadi ngomong ludruk ya Surabaya ya ludruk karena bahasa-bahasa ludruk itu ya bahasa-bahasa Surabaya. Ya sebagai anak Surabaya ya saya bangga gitu dengan bahasa-bahasa yang Surabaya banget seperti itu. Makanya di radio pun saya meminta ke pihak radio untuk tetap saya menggunakan celetukan-celetukan Surabayaan. Acara sekarang pun ya saya menggunakan meskipun itu campur sari. Campur sari ini kan identik dengan kulonan ya. Tapi saya gunakan Surabaya, kudu Surabaya. Jadi campur sari pembawaannya dengan logat Surabaya. Oke, berarti ada identitas yang memang ingin Anda pertahankan ya, meskipun dimanapun itu berada. Nah, Robert, masyarakat sekarang mengenal Anda itu kan sebagai salah satu ikon ludruk Surabaya. Itu tidak bisa dipungkiri lah. Saya beberapa kali melihat bahwa di pementasan dan kemudian Anda hadir, orang juga sudah tahu siapa Robert, siapa Ipul. Dan ini tentu saja akhirnya membuat kita berkesimpulan bahwa Anda sekarang ini kan sudah menjadi ikon ludruk Surabaya, ikon ludruk muda Surabaya sebetulnya. Nah, perasaan Anda sendiri sebetulnya bagaimana? Kalau saya sendiri ya enggak merasa seperti itu. Kita enggak pernah tahu ya orang berpikiran apa tentang kita. Mbok iku tadi ikon, mbok iku tadi apa ya? Yang istilahnya yang terpenting dalam perkembangan ludruk kita enggak merasa seperti itu. Saya sendiri hadir karena memang dengan rasa keprihatinan saya terhadap ludruk yang ada gitu. Kita itu sudah kehilangan generasi pemain dan generasi penonton. Kalau kita tetap mempertahankan ludruk yang konvensional. Ya konvensional tetap diopeni, tetapi kita tetap harus bergerak untuk anak-anak muda yang sekarang. Oke. Gitu. Ya, terus kemudian kan begini, saya menilai bahwa hidup tuh kaya dengan pilihan sebetulnya. Ada jalan mudah, ada jalan yang memang berat, bukan jalan susah, jalan berat gitu. Kalau istilah sastranya itu ada istilah jalan pedang. Nah, berkecimpung di dunia ludruk itu rasanya bagian dari memilih jalan pedang, karena Anda harus melewati tahapan-tahapan atau proses yang mungkin tidak lazim jika dibandingkan dengan profesi yang lain. Pertanyaan saya akhirnya begini, meskipun istri Anda, keluarga Anda itu tidak masalah gitu, pernah nggak ada hal-hal sederhana yang akhirnya membuat wah iya ternyata ini sebetulnya berat gitu. Tapi Anda berupaya meyakinkan mereka bahwa ini jalan yang Anda yakini benar. Nah, pernah nggak mengalami hal seperti itu? Iya, pernah ya. Ini bahkan bukan hanya di jalan pedang, ini jalan tombak, jalan panah, jalan parang ya. Banyak sekali memang halangan atau rintangan yang harus kita lalui ya. Tapi ya kita anggap biasa aja. Ya itu tadi kembali ke keluarga. Ya alhamdulillah selama ini memang keluarga kayak istri, kayak orang tua yang lain-lain itu ya asik aja gitu. Selama itu positif ya, selama itu saya bisa istilahnya ngopeni keluarga ndak ada masalah sih. Memang awalnya sempat dilarang sama mertua ya. Lah opo kok ludruk kalau penggawean liyane ta. Itu sudah pasti opo masa depannya opo. Padahal ini bukan masa depan saya, tapi ini adalah masa depan budaya kita ya, budaya lokal kita. Saya lebih berpikirnya ke sana. Ya akhirnya saya harus bekerja keras supaya aku iso ngopeni keluarga aku dhisik.
istilahnya lek dandange goleng ya pasti ndak akan bisa saya ngopeni ludruknya, tapi saya harus membuat settle dulu, keluarga saya aman, baru saya bergerak di ludruk. Jadi ya memang ludruk itu penting, tapi yang lebih penting lagi ada keluarga ya, ada anak-anak, ada istri. Dan ketika mereka tadi seperti Anda bilang mereka asik-asik aja, ini sebetulnya bentuk dukungan moral juga kepada Anda ya. Iya, jadi bukan hanya dukungan, bahkan mereka pun ikut bermain, ikut kepingin main, kepingin support gitu loh. Seperti istri saya ini kan rias manten. Tapi setiap kita main ya yang rias istri saya. Ya kayak endorse. Kayak seperti itu. Jadi memang apapun yang saya lakukan di ludruk itu mereka sangat support gitu. Ya, Sobat Berita Jatim, kalau Anda tahu Robert Bayonet ini sebetulnya salah satu peludruk Surabaya yang sangat konsisten. Saya beberapa kali melihat dia, bagaimana dia itu ketika mau mementas di sebuah tempat bahkan rela ikut nggergaji kayu, ngecat panggung itu sampai dia mau gitu. Artinya kan guyonane orang-orang dulu itu kan begini. Wong iki nyiapno panggunge dhewe, main nanggone panggunge dhewe. Untunge sing nonton gak ndek dhewe gitu kan. Artinya yang menonton juga ternyata banyak. Beberapa kali saya lihat kawan-kawan anak muda Surabaya, mereka juga sangat antusias untuk melihat pementasan Robert Ipul dan kawan-kawan ini. Dan di luar itu sebetulnya meskipun ini sebuah pementasan tradisional, Robert sebetulnya secara tidak sadar atau mungkin malah sadar dia sudah menerapkan beberapa prinsip manajemen modern untuk pengembangan kelompok ludruk ini. Salah satunya adalah dia menerapkan model sistem custom harga ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ludruk yang sempurna itu pementasannya itu sedemikian panjang, maka Robert dan kawan-kawan ini menyiapkan harga-harga berdasarkan dana yang dimiliki oleh klien. Kalau dananya sekian, maka ada bagian yang ini yang dihilangkan, bagian ini yang dihilangkan, dan nanti kalau dananya nambah berarti akan ada ditambah ini dan seterusnya. Saya pikir itu manajemen yang cukup menarik dan itu membuat kelompok Anda bertahan sampai sekarang. Saya pikir salah satunya seperti itu. Nah, Robert, dari semua rangkaian aktivitas yang Anda lakukan ini, kalau tadi Anda mengatakan bahwa Anda melakukan ini salah satunya adalah ingin menghidupkan roh dari budaya ludruk itu sendiri. Terus kemudian Anda tapi juga mengakui bahwa ini adalah kebutuhan untuk rumah Anda gitu ya, dapur Anda. Tapi di luar itu semua, Robert, sebetulnya apa sih yang Anda cari dari semua ini sebetulnya? Kok gelem-geleme gitu, gampangannya kan begitu. Kenapa enggak ini dipasrahkan pada yang lain saja gitu loh? Apa ya itu setelah itu berjalan ya merupakan kepuasan batin ya, merupakan apa ya sudah seperti halnya kita tidur makan itu menjadi kebutuhan gitu. Intinya ya memang saya kepingin ludruk tetap ada ketika anak cucu kita nanti bukan hanya mendengar cerita saja gitu, tapi memang bisa lihat langsung ludruk itu bagaimana. Makanya kita perlu regenerasi ya, baik generasi pemain maupun generasi penonton. Dengan cara apapun ya apa carane ludruk ini bisa dikenal anak-anak muda sekarang. Iya. Gitu. Ada nggak tokoh ludruk yang selama ini sering menjadi teman diskusi Anda, khususnya untuk membahas hal-hal yang sangat ideologis seperti ini? Iya, jadi di sini ada dua tokoh yang selalu kita buat pertimbangan ya. Yang pertama adalah Jadi Kala Japu, itu penasehat Luntas. Yang kedua Abah Kartolo sendiri. Jadi memang selama ini kalau ada apa-apa memang kita diskusi dengan Abah Kartolo ya. Jadi ketika boleh ya saya terus. Ketika jangan ya saya nggak melangkah. Tapi selama ini Abah Kartolo ini selalu support, selalu mengiyakan apa yang hendak kita lakukan. Setiap langkah pun ya enggak sekaligus kita itu berangkat sendiri, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan dari senior kita, itu Abah Kartolo, Abah Jadi, untuk ludruk kekiniannya. Kalau mereka bilang jangan ya kita enggak. Ya, jadi yang kita buat patokan memang Abah Kartolo, karena kita anggap ini adalah yang pertama adalah
sang legenda ludruk Iya, ya, memang tahu betul pergerakan ludruk masa dulu dengan sekarang ya. Dan dari beliau ini semangat kita itu terus maju. Jadi memang kenapa masih bisa bertahan, karena kita memang tidak pernah berpikir untuk bertahan. Kita berpikirnya bagaimana kita maju, bagaimana kita terus berjalan, itu yang mungkin akhirnya membuat kita bertahan. Kita tidak berpikir bertahan, malah kita berpikirnya maju. Oke. Ya. Kalau ngomong kosakata sing rodok mulip sidik gitu ya, berarti Anda itu sebetulnya siap sukses, bukan siap untuk gagal. Iya. Iya, berarti kan seperti itu. Ada nggak dari Cak Kartolo itu pesan yang mungkin selama ini Anda pegang bahwa ojo sampai kayak ngono loh. Jadi ada yang memang pantangan yang sangat ya ini dilarang gitu loh sama Cak Kartolo. Ya, selama ini sih enggak ada ya, karena memang apa yang kita sampaikan atau kita diskusikan itu biasanya memang tidak lepas dari jalurnya. Mungkin ada senior ludruk lain yang menganggap, oh ini gak oleh ini gak oleh ini. Makanya akhirnya kita diskusikan dengan apa, loh gak masalah ini, nggak apa-apa. Selama tetap memegang 3 kunci, yaitu remo, jula-juli, lawaan, kemudian masuk ke cerita, itu enggak ada masalah sebetulnya. Karena intinya kan itu remo, jula-juli, jula-juli ini nyambung ke lawaan, kemudian ke cerita ludruk itu sendiri. Iya. Pernah nggak membuat ini simpul atau jaringan dengan kawan-kawan di RRI? Kan di sana kan kultur ludruknya beberapa kawan yang kegiatan ludruk juga masih banyak. Iya. Biasanya. Pernah nggak? Pernah sih beberapa kali dengan RRI-nya sih, bukan dengan kelompok ludruknya malah. Oh gitu. Dengan RRI-nya kita pernah ada program di sana waktu itu, karena mungkin malam akhirnya teman-teman juga ini ya juga enggak bisa aktif terus gitu. Akhirnya kita putuskan untuk berhenti. Tapi kalau dengan RRI-nya sendiri ya mungkin belum pernah. Yang memutuskan berhenti dari pihak Robert atau dari pihak ini kawan-kawan yang di RRI? Kita, karena memang enggak sanggup teman-teman kalau malam itu, karena paginya harus kerja. Intinya cari duit, jaga kesehatan tetap wajib ya. Iya sih. Tapi kalau di sini tuh dulu memang belum ada ini ya, belum ada bayarannya. Oh itu. Iya, kita hanya Ludruk perjuangan. kita pengen eksis, RRI butuh program, ya udah kita jalan dengan ya semacam drama komedi gitu ya, drama komedi yang semi ludruk itu. Oke. Ya, kapan hari beritajatim.com sempat menulis sosok Robert Bayonet ini. Ini ditulis oleh Pak Ribut Enterprise lah. Dalam beberapa tahun terakhir, Robert Bayonet berhasil menghidupkan ludruk luntas atau ludrukan nom-noman cap arek Surabaya. Ludruk dengan gaya anak muda ini memiliki banyak penggemar dari kalangan milenial. Pentasnya tidak hanya di taman hiburan rakyat, tapi juga di kampung-kampung, bahkan di hotel. Dan kini membangun ludruk balada di Sidoarjo. Jadi selain di Surabaya, Robert juga mengembangkan ludruk baru di Sidoarjo. Ini ceritanya bagaimana ini? Iya, kalau balada ini saya melihat kesenian ludruk di Sidoarjo itu sangat mengalami kemunduran ya. Jadi dari sekian banyak grup itu akhirnya semakin sedikit. Yang kedua, memang tidak ada generasi anak muda yang terjun di kesenian ludruk ini. Jadi selama ini ya ludruk konvensional gitu. Dan yang pasti akan ditinggalkan oleh anak-anak muda milenial ya, anak-anak muda sekarang. Dengan itu akhirnya kita kepingin mengembangkan seperti halnya luntas. Kita juga punya konsep ludruk kekinian yang memang konsepnya untuk anak muda. Nah, makanya ini kita coba kita buat kelompok ludruk anak muda. Jadi saya mengajak teman-teman dari Sidoarjo, arek nom-noman Sidoarjo, akhirnya membuat balada. Balada itu barisan ludrukan anak muda Sidoarjo. Ya mudah-mudahan tujuan kami memang, ya mudah-mudahan ini akan tercapai. Tujuan kami memang sama dengan luntas,
yaitu kepingin membuat generasi pemain maupun generasi penonton ludruk di masa sekarang. Kalau menciptakan generasi pemain itu kan tadi seperti yang sudah Anda ceritakan. Ini yang sebetulnya agak mengejutkan buat saya karena ternyata Anda juga membuat gerakan untuk menciptakan generasi penonton. Nah, ini generasi penonton maksudnya bagaimana dan apa saja yang dilakukan untuk menciptakan generasi itu? Jadi generasi penonton ini sangat penting sekali. Sebuah pertunjukan ludruk itu kalau kita generasi pemain saja, terus yang nonton siapa? Gitu. Karena setiap zaman penontonnya, pemainnya berbeda. Itu penontonnya juga pasti akan berbeda. Ludruk penonton zaman dulu ya sama dengan pemain-pemain ludruk ya sudah apa ya, sudah tua, sudah banyak yang hilang, banyak yang meninggal ya. Di situ kita bertujuan ya opo carane ini ada generasi baru yang bisa menonton ludruk lagi gitu. Makanya konsep-konsep itu pun kita buat modern. Ya pendekatan dengan anak-anak muda. Jadi cerita-cerita ludruknya pun ya kita buat ya apa caranya anak-anak muda ini senang. Itu lebih ke konsep ya. Jadi konsep kekinian, ada sound effect, ada cara kita buat posternya juga kita buat semi-semi film. Jadi bahkan ada yang menganggap bahwa ini film apa, padahal itu begitu waktu ada share di sosial media. Akhirnya membuat anak-anak muda tertarik loh. Ludruk kok kayak ngene ya. Ludruk ya apa sih model siapa ludruk? Inisiatornya itu? Ya saya sendiri. Ludruk kok kayak ngene ya, itu. Lebih ke bagaimana anak-anak muda ini tertarik. Yang kedua memang kita pendekatan dengan menjemput bola ya, kita dekati anak-anak muda ini. Salah satunya adalah dengan komunitas-komunitas. Kenapa Luntas itu setiap pertunjukan selalu rame? Karena yang datang komunitas. Kalau komunitas itu datang nggak mungkin hanya 1-2 orang, pasti lebih dari 1-2 orang itu. Yang pertama, yang kedua, memang kita pendekatan dengan kampus-kampus, sekolah-sekolah. Misalkan kampus ada acara, mereka mengajak kita, berapa budgetnya, kita nggak memberikan budget yang ini, wis pokoknya awake dhewe harus bisa masuk di sana. Wis berapapun budgetnya pokoknya iso gawe bensin, pokoknya kita harus dikenal warga kampus. Lah warga kampus ini kan kebanyakan anak-anak muda. Diundang kampus, akhirnya dari kampus satu ke kampus yang lain ya menjadi tahu gitu. Jadi kalau dihitung sudah banyak sih kita sampai di Petra, UWM itu kita sering diajak acara di sana. Yang ketiga adalah bagaimana kita cari konsep-konsep baru yang mendekati anak muda, kita yang mendekati. Seperti halnya ludrukan warung kopi. Jadi kita buat ludruk mini, ludruk ringkes yang kita pentaskan di warung-warung kopi. Dan warung-warung kopi sekarang ini kan bentuknya sudah gede-gede ya. Nah, itu ada live musiknya, ada panggungnya. Nah, itu yang akan kita dekati. Ya apa caranya ado iso main nang ngene kono, iso gak usah ludruk yang panjang. Yang terpenting adalah di sana ada edukasi, kita kenalkan bahwa ludruk masih ada. Ludruk sekarang asik, ludruk sekarang itu keren. Nggak kayak dulu. Anda justru ketinggalan zaman kalau tidak nonton ludruk. Iya, justru ketinggalan gitu zaman ya? dia, betul. Nah, itu berarti kan artinya kan begini, bahwa Anda dan kawan-kawan itu kan menerapkan model community development juga kan. Bagaimana caranya Anda mengelola sebuah pertunjukan sekaligus menciptakan komunitas penonton yang loyal. Nah, itu Anda butuh waktu berapa lama untuk proses itu? Ya kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun dan sampai sekarang belum tuntas atau sudah tuntas? Saya rasa sekarang pun masih belum. Kita masih terus berjalan karena setiap generasi harus tahu, generasi harus ludruk harus hadir di sana di setiap generasi itu. Apalagi kalau seperti yang Anda tadi bilang bahwa juga tantangannya juga dari waktu ke waktu sebetulnya juga terus bertambah ya sebetulnya. Nah, dari kelompok-kelompok dari konsep-konsep ini bagaimana cara kita untuk menarik mereka ke tempat pertunjukan ludruk. Ludrukan warung kopi itu kita buat lucu biar anak-anak muda ini tertarik untuk ternyata lucu, ludruk asik, ayo kita nonton.
Itu yang lebih kita tekankan, mengajak mereka untuk datang. Yeah. Dan ternyata itu berhasil ya. Dulu waktu awal-awal itu memang begitu kita buat rame sampai 200 orang sampai 250 orang. Sempat kita sih pesimis ya, maksudnya ini mungkin hanya 1 bulan 2 bulan saja, setelahnya mungkin nggak akan seperti ini. Ternyata enggak. Jadi selama kita 3 tahun itu, mulai tahun 2016, 17, 18, 19, itu justru malah semakin banyak. Iya. Semakin banyak untuk datang ke THR. Padahal kita tahu sendiri THR itu orang menganggap kayak kuburan ya, kalau malam itu sepi banget. Tapi kala itu kita malah berhasil untuk meramaikan THR. Di saat kelompok-kelompok kesenian lain itu tidak mampu untuk narik penonton, kita bisa. Selama 3 tahun itu kita paling sedikit penonton itu 180 sekian. Itu pun waktu itu pertunjukannya karena bulan puasa. Bulan puasa kita pentas jam 8 malam, penontonnya kurang lebih 180-an. Oke. Ya, kita jeda dulu, Robert. Jadi ini pembicaraan ini akan kita lanjutkan nanti di episode 2, tapi yang jelas kalau Anda tahu bahwa Robert Bayonet ini ternyata diam-diam menginspirasi banyak orang, baik itu ketika mereka mencoba ingin tahu lebih jauh siapa sosok Robert Bayonet dan manajemen apa yang diterapkan untuk mengelola Ludruk Muda Surabaya ini. Sobat Berita Jatim, kita berhenti dulu, kita break dulu, kita akan lanjutkan nanti di episode 2. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi.